kita akan coba untuk setup bagaimana cara untuk membuat dari wabi kusa ini ya. Nah, di sini saya ada beberapa tanaman yang akan kita tester nanti. Coba kita lihat apa aja yang nanti kita akan coba untuk bikin wabi kusa ini. Yang pertama ini ada baby tears. Kemampuannya saya akan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel kami Aquascape Senayan Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan edukasi, pembelajaran dan wawasan di dunia ekosistem khususnya aquascape. Nah, kali ini saya sedikit akan coba untuk menyarankan atau tips sederhana sekali. Kebetulan saya punya di sini produk dari One Reset. Ini namanya wabi kusa ya. Sebenarnya yang saya tunggu ini, saya pengen men-setup mos-mosan dengan produk wabi kusa ini. Jadi cukup simpel teman-teman ya. Daripada kita membuat biasanya sih rata-rata memakai pasir malang atau soil ya. Kita akan coba untuk bedah atau kita akan coba untuk setup bagaimana cara untuk membuat dari wabi kusa ini ya. Nah, di sini saya ada beberapa tanaman yang akan kita tester nanti. Coba kita lihat apa aja yang nanti kita akan coba untuk bikin wabi kusa ini. Yang pertama ini ada baby tears. Kemampuannya saya akan coba ya, tapi pengalaman saya sih ini oke-oke aja ya untuk para pemula atau misalkan teman-teman yang memang disistemkan ini wabi kusanya. Ini namanya baby tears ya teman-teman ya. Jadi cukup sedikit mirip-mirip Monte Carlo atau Kuba. Kemudian ini ada Moss Speleatimica. Kalau ini udah jangan ditanya lagi ya, kalau buat teman-teman pemula ini 100% saya jamin ini tidak akan mati. Cuma nanti kita akan bandingkan ya beberapa moss di sini ya. Kemudian di sini ada stem plant. Ini adalah Rotala Ceylon namanya. Jadi mirip-mirip Rotala retundifolia green. Cuman kenapa saya pilih Ceylon? Ini keunggulan dan ketahanan juga mirip-mirip dengan green ya. Jadi cukup aman lah ya untuk pemula-pemula yang memang doyan dengan that style. Cuman dia tidak berubah saja ya warnanya ya. Yang ini yang terakhir ini adalah Antennantera mini ya. Ini pun juga sudah kita tes untuk sistem tanpa sistem tanam. Mari kita lihat nanti hasilnya bagaimana ya. Oke. Yang satu lagi ini ada Willow Moss. Nah, ini Willow Moss seperti ini teman-teman. Yang saya belum pernah lihat di Indonesia. Tidak pernah ada mungkin ya. Saya belum pernah lihat di Indonesia. Ini namanya Willow Moss. Jadi rata-rata kalau membuat wabi kusa biasanya sih kalau dulu saya memakai pasir malang ya. Jadi saya lagi nunggu produk yang seperti ini ya. Nih kayak gini teman-teman nih. Ini isinya soil. Ini produk dari One Reset. Sebenarnya kalau saya lihat dari wabi kusa yang dikeluarkan One Reset ini lebih mungil ya. Jadi kenapa ukurannya lebih kecil? Jadi kalau misalnya teman-teman ada penambahan stem plant atau misalnya penambahan dari moss untuk di aquascape-nya ya bisa disempel-sempel ya di batu, atau ini ukurannya kecil seperti ini. Jadi isinya cukup banyak untuk karpet-karpetan. Nanti kita akan coba untuk memakai produk ini untuk karpet-karpet dari moss.
Kalau kreativitas juga sebenarnya bisa ya, cuman menurut saya sih kalau ada yang udah lebih bagus kenapa enggak gitu. Jadi ya sudah, mendingan beli aja yang seperti ini udah jadi, teman-teman di rumah juga bisa langsung setup. Nah ini teman-teman, ini adalah willow moss. Rata-rata willow moss cara penanamannya itu diambil dari akarnya. Jadi moss yang memang mempunyai batang seperti ini tuh. Nih ini batangnya nih. Jadi kalau memang mau main moss di dalam aquascape, rata-rata kalau untuk background itu memakai willow moss atau flame. Jadi dia lebih dominan ke atas pertumbuhannya. Nah gitu. Itu pilihan ya buat teman-teman ya. Nah cara penanamannya seperti ini kalau willow moss. Kalau memang teman-teman mau langsung tempel ya, rata-rata diambil dulu akarnya di atas begini, dipilih akarnya seperti ini, lalu diikat di bawah seperti ini. Cuman kalau misalkan dijadikan wabikusa, teman-teman boleh seperti ini dipotong untuk di daerah batangnya. Ini tips sederhana ya teman-teman ya. Jadi yang diikat asal saja seperti ini, nih kayak gini. Ini teman-teman benangnya bisa memakai benang apa saja. Cuman kalau yang saya pakai ini adalah benang nilon untuk mancing. Jadi ngikatnya asal nggak usah dia ngambil yang bagusnya. Jadi menurut saya sih kalau menanam mos-mosan seperti ini lebih baik menunggu pertumbuhan natural ya. Nih kayak gini. Nah kayak gini teman-teman ya. Sip, kayak gini. Jadi jadi ukuran-ukuran yang mini seperti ini cukup mungil. Saya butuh banyak sebenarnya, cuman saya kasih contoh aja dulu ya buat teman-teman yang ikatnya seperti ini, lalu seperti biasa teman-teman rapihkan. Nih. Jadi kalau misalkan dilihat dari tampilannya memang sedikit kurang oke. Cuman nanti kita sabar menunggu ya pertumbuhannya, dia nanti akan tumbuh dengan baik daripada kita menanamnya langsung seperti ini ya. Saya butuh banyak, nanti kita akan bikin beberapa ya. Kemudian ini baby tears. Nah baby tears, pertanyaannya teman-teman, apakah bisa dengan tidak disistem tanam? Menurut saya bisa. Ayo kita buktikan. Nanti kita akan selalu updatekan untuk pertumbuhan dari tanaman foreground yang namanya baby tears ini gitu ya. Ini kayaknya terlalu besar deh. Atau mungkin kita akan bikin bola kali ya teman-teman, kayak gini nih. Jadi diusahakan bahannya yang memang udah kelam begini ya. Jadi jangan pecahan ya. Jadi nanti kita akan bikin bola kali ya ini. Ini kayak gini. Terus sedikit ada pertanyaan juga, kalau selain dari baby tears atau foreground yang lain, apakah memang bisa di wabikusa? Menurut saya sih bisa, apapun juga bisa. Kalau teman-teman suka dengan misalnya Monte Carlo, itu juga bisa dibikin wabikusa seperti dengan satu syarat, media tanamnya itu tidak boleh pasir malang, harus soil.
yang seperti Wabikusa yang seperti dikeluarkan oleh One Reset ini. Jadi cukup mengikat seperti ini aja teman-teman nih. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya ya. Maksudnya ada tahapan-tahapan untuk membuat Wabikusa ini. Tahapan awalnya bagaimana, nanti beberapa hari kemudian harus bagaimana, nanti ada tahap-tahapannya, nanti kita pasti akan updatekan nih. Biasa dirapikan. Ya kayak gini teman-teman. Oke, itu baby tears. Kemudian ini satu lagi ada tiga lagi, sorry. Saya akan coba dari Rotala Ceylon. Nah teman-teman, kalau misalkan tips Rotala dijadikan Wabikusa, biasanya kalau teman-teman tidak sabar atau teman-teman para pemula rata-rata sih pengennya seperti ini. Jadi dia gimana cara ngikatnya seperti ini, bagaimana sih sebenarnya harus kayak gini, kan bingung kan, membingungkan sekali. Nah sebenarnya kalau teman-teman sudah paham dengan karakteristik tanaman tersebut, ini asal saja. Jadi kayak gini. Jadi tidak usah berdiri. Tanaman itu seperti ini ya, asal-asalan pun juga kalau teman-teman tahu dengan karakteristik tanaman tersebut, itu tidak masalah. Jadi cukup diikat seperti ini. Nih kayak gini. Tetap jangan lupa ini rapihkan. Nih. Rata-rata kan pemula ingin seperti ini kondisinya ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau dibikin Wabikusa yang seperti ini diterlentangkan saja. Jadi dia karakteristiknya nanti dia mencari cahaya yang lebih up gitu. Dan ini menumbuhkan akar-akar. Nanti pasti kita akan updatekan ya. Kemudian di sini ada Altenanthera. Nah, kenapa sih pertanyaannya, Bang, kok ini tanaman tidak semua bisa di Wabikusa? Ini sudah saya uji selama 7 tahun. Jadi tidak semua tanaman karakteristiknya bisa dibikin Wabikusa. Jadi hanya beberapa tanaman mungkin tidak ribuan, mungkin ratusan tanaman yang bisa dibikin Wabikusa. Kalau berbicara Bucephalan atau Anubias itu tidak bisa. Nah kayak gini teman-teman ya. Jadi beberapa daun cabut aja. Untuk sistem penanamannya juga sama ya, diterlentangkan seperti ini aja. Kayak gini. Ini kalau saya lihat di sini Wabikusa ini cocok banget buat moss. Jadi kecil ukurannya. Nanti saya akan coba untuk membuat konten bagaimana membuat karpet dari moss dengan sistem Wabikusa. Ini cocok nih bahannya nih dari One Reset nih. Nah seperti ini, jangan lupa dirapikan kayak gini. Kemudian di sini ada Pheliatimika. Ini enggak yang seperti sebelumnya, ini kan pernah dibahas ya. Cuman kalau yang sebelumnya kita memakai Wabikusa dan itu dari Pasir Malang ya. Terus
apa namanya, hanya tips membudidaya untuk Pheliatimika untuk jaminan 100% untuk para pemula memakai moss. Hanya kita coba untuk bandingkan nutrisi dari Wabikusa yang memakai soil untuk Pheliatimika ini. Nah, kalau moss yang sejenis ini saya dari dulu nggak pernah tidak tumbuh gitu. Jadi dia selalu tumbuh. Jadi moss yang paling mudah itu ya ini Pheliatimika sebenarnya. Mau pakai CO2 atau misalkan nggak pakai CO2, tetap dia tumbuhnya itu maksimal ya, begitu juga pertumbuhannya. Beda dengan moss-moss yang lain ya, kalau misalkan tanpa karbon dioksida itu tidak maksimal. Mungkin berbedanya di pertumbuhan di daunnya. Berarti yang akan kita bandingkan ada 4 jenis tanaman aquascape ya. Yang 2 ini adalah jenis mossnya, yang 1 ini carpet, yang 2 ini stem plant. Nih teman-teman, nanti bagaimana nih keunggulannya untuk memakai Wabikusa dari produk dari One Reset ini dengan sistem seperti ini, tanpa sistem tanam. Kalau berbicara ini adalah moss, ini pasti akan tumbuh, saya jamin akan tumbuh. Tapi kalau berbicara dengan foreground atau carpet atau stem plant, bagaimana kita nanti akan lihat, kita akan updatekan. Pengalaman saya ini tetap akan tumbuh baik ya, asal tanaman yang saya rekomendasikan ini adalah Babytis, kemudian ini adalah Rotala Ceylon, dan ini adalah Alternanthera mini ya. Oke teman-teman, next kita akan updatekan. Mungkin waktunya antara 2 sampai 3 minggu kita akan coba untuk review dan kita updatekan memakai bagaimana nutrisi yang baik memakai Wabikusa dari produk dari One Reset ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.